Kita semua tahu, Indonesia itu negara yang luar biasa, iya kan? Tapi di balik keindahannya, negara kita ini menghadapi resiko yang sangat beragam. Nah, untuk benar-benar paham apa artinya bencana dalam skala nasional, kita akan jadikan Indonesia sebagai studi kasus utama kita kali ini. Yuk kita mulai? Kita mundur sejenak ke satu momen spesifik yang mungkin masih membekas di ingatan kita semua. Pagi hari, tanggal 26 Desember 2004, di lepas pantai Aceh. Tiba-tiba, bumi bergetar dengan kekuatan yang dahsyat. Getaran itu ternyata memicu tsunami yang luar biasa besar, dan dampaknya sangat tragis. Lebih dari 200.000 jiwa melayang. Coba bayangkan, sebuah angka yang bahkan sulit kita cerna, yang menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Peristiwa dahsyat ini jelas memaksa kita semua untuk bertanya, kenapa? Kenapa bisa separah ini? Apa sih yang membuat wilayah Indonesia ini begitu rentan, begitu sering menghadapi bencana dengan skala sebesar ini? Jawabannya, ternyata ada jauh di bawah permukaan bumi. Posisi Indonesia itu benar-benar unik, tapi juga berbahaya. Coba bayangkan ya, negara kita ini persis berada di atas cincin api Pasifik. Nggak cuma itu, ini adalah titik pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa. Terus, tambahkan curah hujan yang super tinggi dan lautan luas yang mengelilingi, ini seperti resep komplit untuk kerawanan bencana. Nah, untuk bisa memahami semua risiko ini dengan lebih terstruktur, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah membuat kategori. Menurut undang-undang, bencana itu dibagi jadi 3 jenis utama, bencana alam, non-alam, dan sosial. Ini bakal jadi peta kita untuk menjelajahi berbagai ancaman yang ada. Oke, jadi ada 3 ya, alam, non-alam, dan sosial. Ketiga kategori ini akan membantu kita membedah berbagai ancaman, mulai dari yang paling jelas terlihat sampai yang tersembunyi. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Bencana alam, ini mungkin yang paling sering kita dengar ya kan? Ini adalah kejadian yang murni disebabkan oleh aktivitas alam. Dan di Indonesia, aktivitas alam itu seolah nggak pernah berhenti. Sering banget kan kita dengar gempa bumi dan tsunami disebut barengan? Penting banget nih buat kita paham bedanya. Gampangnya, gempa itu penyebabnya, getaran hebat karena lempeng bumi bergerak. Nah, tsunami itu akibatnya, gelombang laut raksasa yang dipicu oleh gempa di dasar laut tadi. Satu memicu yang lain dengan kekuatan yang sangat merusak. Selain gempa, cincin api itu juga berarti gunung berapi aktif. Coba deh kita lihat data dari Gunung Merapi ini. Letusan itu adalah ancaman yang berulang. Walaupun jumlah korban jiwa di tahun 2010 lebih sedikit daripada tahun 1930, ini nunjukin kalau ancamannya itu selalu ada dan selalu mematikan. Dan ancamannya itu nggak cuma datang dari pergerakan bumi loh. Air, elemen yang kita butuhkan untuk hidup, juga bisa jadi bencana. Banjir, tanah longsor, sampai kekeringan, semuanya jadi bagian dari siklus tahunan di banyak wilayah. Dan seringkali dampaknya diperparah oleh ulah kita sendiri. Oke, sekarang kita geser ke kategori kedua. Ini yang mungkin jarang kita pikirkan sebagai bencana, tapi dampaknya, wah sama rusaknya. Ini adalah bencana non-alam yang terjadi saat sistem buatan manusia gagal. Apa sih kegagalan teknologi itu? Gampangnya gini, saat alat yang kita ciptakan untuk mempermudah hidup kita, justru berbalik jadi sumber malapetaka. Ini bisa karena salah desain, kelalaian dalam pengoperasian, atau ya human error. Masih ingat kasus jatuhnya pesawat Adam Air di tahun 2007? Itu contoh yang pas banget. Bencananya bukan cuma karena cuaca buruk loh. Itu adalah rentetan kegagalan. Pertama, sistem navigasi pesawatnya rusak. Lalu ini diperparah oleh kesalahan pilot saat mencoba mengatasi situasi darurat. Kombinasi faktor alam dan kegagalan teknologi yang fatal. Ada lagi nih jenis kegagalan yang lebih abstrak. Namanya kegagalan modernisasi. Ini agak rumit, tapi intinya adalah bencana yang terjadi saat sebagian masyarakat tertinggal dalam pembangunan. Ini menciptakan masalah sistemik yang dampaknya terasa banget, walaupun nggak instan. Contoh paling nyata ya, kemiskinan. Lihat deh data ini. Kelihatan banget kan, ada ketimpangan yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain? Nah, kondisi seperti inilah yang dianggap sebagai bencana non-alam yang berlangsung pelan tapi pasti, dan dampaknya sangat luas. Dan akhirnya, kategori terakhir membawa kita pada krisis yang sepenuhnya berasal dari kita sendiri. Ini adalah bencana sosial. Ini terjadi ketika hubungan antar manusia, antar kelompok, mencapai titik puncaknya dan pecah. Kita tahu Indonesia itu super beragam, keren kan? Tapi, di sisi lain, keberagaman ini juga bisa jadi pisau bermata dua kalau nggak dikelola dengan baik. Saat perbedaan soal sumber daya, keyakinan, atau kekuasaan nggak ketemu jalan tengah, hasilnya bisa menjadi konflik sosial yang merusak. Salah satu wujudnya yang paling ekstrim, ya terorisme.
Dan ini bukan cuma cerita lama. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan jelas kalau terorisme adalah ancaman yang terus berulang dari tahun ke tahun di berbagai tempat di Indonesia. Jadi, kita sudah lihat 3 wajah risiko yang berbeda ya, dari kekuatan alam yang dahsyat, dari kegagalan sistem yang kita bangun sendiri, dan dari perpecahan di antara kita. Semakin jelas kan kalau ancaman itu nggak datang dari satu sumber saja, tapi saling terkait dan rumit. Nah, inilah inti persoalannya. Risiko yang dihadapi sebuah negara itu ibarat kain tenun yang kompleks. Benang-benangnya ditenun dari geologi di bawah kaki kita, teknologi yang kita ciptakan, dan sosiologi alias dinamika hubungan antar kita sebagai masyarakat. Semuanya saling mengikat. Ini jadi meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar kan? Kalau ancaman itu bisa datang dari segala arah, dari tanah, dari sistem, dan dari masyarakat kita sendiri, lalu apa sih artinya siap siaga yang sebenarnya?